Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama LTQ Bunyan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Al-Quran, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang sifat al-huruf. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengantar sifat al-huruf, bahwa sifatul huruf itu dibagi dua, mutadhadah dan ghair mutadhadah. Kita akan bahas satu persatu untuk sifat mutadhadah. Ya, yang pertama akan kita bahas sifat al-hamsu, kemudian yang kedua akan kita bahas sifat al-hamsu, dan yang akan kita bahas adalah sifat asyiddah, tawasud, dan rakhawah. Ya, kita lihat penjelasannya, sifat al-hamsu dan sifat al-jahru. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memahami sifat al-huruf, yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita kuasai adalah namanya, istilahnya. Nama-nama sifatnya, ada al-hamsu, ada al-jahru. Kita pahami, kita hafalkan al-hamsu, kebalikannya adalah al-jahru. Kemudian yang kedua definisinya, yang ketiga hurufnya, dan yang keempat adalah bagaimana cara mempraktekannya. Yang pertama definisi. Al-hamsu itu adalah mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Mengalirnya nafas, ini menjadi kata kunci. Mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf. Ya. Hurufnya apa saja? Hurufnya apa saja? Ya. Hurufnya adalah fahathahu syakhsun sakat. Hurufnya kita gabungkan menjadi fahathahu syakhsun sakat. Huruf fa, ha, tha, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Ada berapa huruf? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf untuk sifat al-hamsu. Sahabat Al-Quran, untuk memudahkan kita menghafal huruf al-hamsu, maka kita boleh menghafalnya, menggabungkan huruf-huruf tersebut menjadi kalimat. Apa kalimatnya? Fahathahu syakhsun sakat. Dihafalkan hurufnya, fahathahu syakhsun sakat. Bagaimana cara menggunakannya? Untuk mudahnya, huruf-huruf tersebut kita sukunkan. Contoh, af, ah, af, ah. Nah, contoh, bisa kita tahan nafas kita dengan tangan kita. Contoh, af. Nah, mengalir nih nafas yang keluar. Af, if, uf. Sampai habis nafas pun tetap mengalir. Contoh huruf shin. Ash, ish, ush. Ini pun sama-sama mengalir. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali ada dua huruf nih, huruf kaf dan huruf ta. Sebagaimana yang ditandai di layar dengan warna background merah, huruf kaf dan huruf ta. Karena kalau kaf dan ta ini ditunaikan hanya sifat hams, di situ terdapat kesulitan tersendiri. Harus mengalir nafas untuk kaf sukun seperti apa? Kita agak susah. Nah, sementara kaf sukun itu harus mengalir dan dia punya sifat al-hamsu. Oleh karena itu untuk sementara kita kasih tanda terlebih dahulu dengan warna merah, dan insya Allah pembahasannya akan kita sempurnakan dengan membahas sifat setelahnya, yaitu sifat syiddah. Sahabat Al-Quran, ini sifat al-hamsu. Kemudian kebalikannya adalah sifat jahar. Kalau hams mengalir nafas, kalau jahar tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf. Hurufnya apa saja? Sisanya. Sisa dari fahathahu syakhsun sakat.
Contoh huruf ba. Ba ketika disukunkan maka nafasnya tertahan. Ab, aj, ad. Oh, tertahan. Beda dengan huruf fa. Af. Ada nafas yang keluar. As. Nafasnya yang keluar. Tapi al-jahru tertahan nafas. Baik, ini yang pertama. Al-hamsu al-jahru. Kemudian yang kedua, ada sifat syiddah dan sifat rakhawah. Apa yang maksud dengan syiddah? Tertahannya suara ketika mengucapkan huruf. Kalau al-hamsu tertahannya nafas, kalau syiddah tertahannya suara ketika mengucapkan huruf. Hurufnya apa saja? Hurufnya adalah alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Kita rangkaikan huruf-huruf tersebut menjadi kalimat ajid qatim bakat. Ajid qatim bakat. Tertahan suara. Kita sukunkan aj. Tertahan suara. Ad, tertahan juga suaranya. Ak, tertahan suaranya. Al, tertahan juga suaranya. Maka memang huruf-huruf syiddah semuanya tertahan suara. Begitu juga dengan huruf kaf dan ta. Ini ada kesamaan. Di sebelumnya al-hamsu, kaf dan ta kita kasih warna merah. Syiddah pun sama, kaf dan ta kita kasih warna merah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sempurnakan untuk khusus untuk huruf kaf dan huruf ta. Di satu sisi huruf kaf dan ta ini harus menunaikan sifat syiddah. Tapi dalam waktu yang bersamaan harus menunaikan al-hamsu. Di satu sisi harus mengalir nafas, tapi di kesempatan yang sama, di sisi lain harus tertahannya suara. Maka bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah ketika membaca ada nafas sedikit yang keluar. Huruf ta pun sama. Setelah tertahan suara ada nafas sedikit yang keluar. Prakteknya kaf sukun. Contoh kita sukunkan ak. Kalau berharokatnya ka, ki, ku. Maka membaca kaf beda dengan huruf ka dalam tulisan Latin. Ka, ki, ku, ta, ti, tu, ta, ti, tu. Ak, ik, uk, ak, ik, uk. At, it, ut, at, it, ut. Hati-hati tak sukun, jangan sampai ada bunyi C. Ac, ich, uch. Idza syamsu kuwirat. Nah, ini pakai huruf C. Atau sin, ats, atsh dengan huruf shin. Tapi ketika mengucapkan huruf ta, ditempelkan dulu dengan makhrajnya, at, tertahan, kemudian lepaskan sambil nafasnya keluarkan. At, it, ut, at, it, ut. Nah, ini untuk huruf kaf dan huruf ta. Contoh kalau di Al-Quran di surat At-Takwir ya. Idza syamsu kuwirat, kuwirat. Wa idzan nujumun kadarat, kadarat. Wa idzal jibalu suyirat, suyirat. Nah, ini praktek membaca huruf kaf dan ta yang punya sifat syiddah dan al-hamsu. Sahabat Al-Quran, kebalikannya adalah rakhawah. Rakhawah adalah mengalir suara. Kalau tadi syiddah tertahan suara, kalau ar-rakhawah mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf. Hurufnya adalah sisanya. Hanya khusus untuk syiddah dan rakhawah ada pertengahan. Pertengahan antara tertahan suara dan mengalir suara. Atau yang kita sebut dengan sifat tawasud atau bainiyah. Sifat tawasud atau sifat bainiyah. Hurufnya ada 5. Lam, nun, ain, mim, ro. Atau kita gabungkan menjadi lin, umar. Al. Jadi membacanya bukan al-ha, tapi al-ha. Al-ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contoh nun, mim. Di surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Jangan membaca
an'amta, karena dia punya sifat tawasud. An'amta, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim him tuh mimnya agak tawasud ya, tawasud bainiyah, kita tunaikan sifatnya ya untuk huruf mim, nun, lam, ain dan ra. Baik, ini untuk sifat syiddah, tawasud, rokhawah dan sebelumnya hamas dan jahar. Semoga bermanfaat. Ya, silakan untuk dilatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.